Kejagung sebut tersangka korupsi tak harus terima uang. Mantan Menteri Perdagangan Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong resmi menjadi tersangka impor gula. Kebijakan impor gula yang dilakukan Tol Lembong terjadi di tahun 2015. Kebijakan impor gula tersebut diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Impor tersebut dianggap menyalahi aturan karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi. Selain itu, Tom Lembong memberikan impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP. Padahal berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Meski belum mendapati aliran dana kepada Tom Lembong, Kejaksaan kekeh menetapkan lulusan Harvard ini menjadi tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Pernyataan ini merespons perkembangan kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang, kata Abdul Qohar di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Ketika perbuatan melawan hukum dilakukan atau kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi, hal itu sudah memenuhi unsur pidana, ujar dia menambahkan. Ia melanjutkan, penyidik juga terus mendalami dugaan aliran dana ke Tom Lembong. Namun, Qohar menekankan bahwa aliran dana bukan satu-satunya indikator penetapan tersangka. Penyidikan ini masih baru 2 hari sejak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, kata Qohar. Prosesnya masih panjang, dan fokus kami adalah mengungkap seluruh aspek yang relevan sesuai unsur-unsur dalam pasal korupsi, ujar dia. Ia mengatakan, penyidikan dugaan korupsi kasus impor gula ini sementara berfokus pada periode tahun 2015 sampai tahun 2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun, Qohar tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya. Saat ini, fokus penyidikan ada pada periode tahun 2015 sampai tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan terhadap pejabat yang terkait dalam kebijakan impor gula di periode selanjutnya juga mungkin dilakukan. Sabar, kami akan terus mendalami, kata Qohar. Seperti diketahui, Kejagung menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi. Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai 400 miliar rupiah.